sore Medan. Assalamualaikum Tribuners. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Di acara yang paling kita tunggu-tunggu lah pastinya ya kan. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan, di mana sekitar 30 menit ke depan kita akan memberikan berita terbaik, berita terupdate pastinya. Di mana lagi kalau bukan sama host kece kayak kita ya kan. Pasti Tribuners kangen sama kakak. Karena udah 2 minggu ya nggak ada ya. 2 minggu ya? 2 minggu kan, 2 minggu berturut-turut. Itu 1 minggu ya? 2 minggu kayaknya. Iya, 2 minggu berturut-turut. Pasti netizen mencari siapa yang mulutnya paling tajam, kenapa nggak hadir ya. Betul sekali. Oke, seperti biasa kita bakal memberikan lah berita yang teraktual ya pastinya ya kan. Tentang apa nih, Dek? Sepertinya tentang menanggapi persoalan penertiban liar nih, bangunan liar. Bangunan liar di daerah Mulatuli nggak salah kan itu banyak kan Kak? Banyak. Sekarang bangunan di mana-mana juga banyak bangunan liar, OKP, bangunan ya apa? Macam contohnya yang warna merah itu ya kan, banyak kan yang ada bantengnya. Itu di mana-mana kayak di pinggir jalan selalu ada kan? Iya, betul. Itu juga. Terus itulah ya. Yang di daerah kereta api juga banyak. Banyak ya. Terus daerah ini Kak yang banyak OKP-nya di Jalan Asia ya. Di mana sih? Oh, itu sama. Yang warna oranye itu kan, bangunannya kan. Biasa jadi mungkin nggak usah itu ya kan jauh-jauh ya kan. Daerah rel kereta api dah kan kemarin udah iya betul. Seharusnya dekat rel kereta api itu kan nggak boleh ada bangunan seperti itu ya kan. 3 meter ke ini ya dari rel kalau nggak salah. Nah jadi beritanya ini mengenai penanggapan persoalan penertiban pembangunan liar beberapa minggu belakangan ini. Jadi Wali Kota Medan Bobi Nasution menyatakan akan melakukan penertiban secara menyeluruh. Jadi jelaskan Bobi Nasution bahwa bangunan liar itu sebenarnya sudah sejak sebelum 17 Agustus akan dimulai dan dilakukan penertiban. Jadi hanya saja penertiban tersebut, kata Bobi, tidak langsung sebab banyaknya agenda pada bulan Agustus lalu, termasuk konser kali ya. Oh gitu. Masuk ya Agustus nggak tuh ya? Juli ya Agustus gitu ya kalau nggak salah. Jadi penertiban tersebut juga kata Bobi sudah disepakatin oleh seluruh pihak yang bersangkutan, bahkan bangunan milik Pemko yang menghambat aliran drainase itu juga akan kita tertibkan karena harusnya mereka itu ikut membantu gitu katanya. Itu jangan-jangan gara-gara bangunan liar ini yang buat banjir makin menggila di Kota Medan. Pengaruh nggak sih, Dek, kira-kira? Iyalah, mungkin pengaruh juga karena kan mungkin mereka kan bangunnya di atas drainase atau paret ya kan, kalau kita bilang orang Medan ya kan. Betul. Mungkin bisa juga tertutup kali kan. Bisa juga mungkin pengaruh dari apa tuh namanya sampah yang dibuang di dalam paret. Ya kan itu kan bisa mempengaruhi juga ya. Betul sekali. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah. Ya. Padahal udah diajarkan dari sekolah dulu, bahkan dari SD. Kurasa dari zaman belum sekolah, kurasa udah diajarkan sama orang tua ya kan. Betul. Kalau nggak boleh buang sampah, cuman gara-gara ini jadi masyarakatnya ikut ngeluh gitu loh. Seolah-olah yang bersalah itu cuma satu. Kita bukan membela ya kan, tapi kenyataannya faktanya kebanyakan sih kayak gitu, buang sampah itu memang nggak pada tempatnya. Jadi pemerintah bukan dengan cara mendirikan bangunan tanpa izin kemudian bangunannya menutupi drainase. Itu tadi kan buatkan banjir kan. Jadi nggak cuman yang memang jenis-jenis pembangunan liar yang swasta aja, tapi juga yang pemerintahan katanya bakal ditertibkan juga. Tapi banyak juga sih sekarang lagi pembangunan drainase, mungkin sekalian lah ya. Yang kayak biasa setiap akhir tahun. Iya, mungkin maksudnya sekalian juga mereka penertiban itu sekalian pembangunan drainase. Tapi kan setelah dihancurkan drainase, dibongkar ulang ya kan, dimasukin lagi gorong-gorong yang ke dalam itu. Jalannya jadi berkelok-kelok deh. Mestinya lurus, bagus kayak muka kita kan. Ini becomang ada juga katanya itu. Di daerah apa sih yang dia karena ada pohon terus itunya agak ke jalan dia. Akarnya? Bukan. Apanya? Apa sih jalannya itu jadi cuman jalan itu yang nggak ada ininya, yang nggak dilurusin, jadi dia macam berbelok gitu jalannya. Jadi dibiarkan begitu aja kan? Iya betul. Terakhir gara-gara itu ya kan bahaya, jadi takut jatuh. Gara-gara itu pertama licin lah jalan, kena lumpur-lumpurnya itu ya kan. Betul. Yang kedua itu jalan jadi rusak dan nggak dibetulin lagi pula itu deh. 3 banjir gara-gara tergerus semua aspal-aspal itu. Tolonglah Pak Bobi. Kasian kali kami kayak gitu setiap pulang ya kan, Dek. Terakhir jadi banjir di mana-mana. Tengoklah, Pak. Mungkin nyicil kali, pembuatannya nyicil sedikit. Hari ini bongkar. Ke depan, iya mungkin biar ada lagi dana untuk keluar lagi untuk depan. Tahun depan lagi ya kan. Seperti biasa PR akhir tahun mungkin ya. Kan ini yang PR yang nggak siap-siap ya. Iya, kita tengok aja videonya. Ya, kita langsung videonya. eksekusi.
dibongkar ini bangunan ormas dan partai-partai politik, Pak? Ya, kemarin kita bulan lalu itu bulan Agustus menjelang hari kemerdekaan, kita ajak kumpul semua ormas-ormas yang ada di Kota Medan, semuanya, baik organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan organisasi yang ada anak dari partai politik juga ya. Kita ajak kumpul semua, kita sepakati semua pemenang Kota Medan ini harus semua ikut campur, kolaborasi, termasuk oleh organisasi kemasyarakatan, kepemudaan yang selama ini citranya mungkin bukan malah membantu tapi malah merusak, contoh bangunan mereka yang ada di atas drainase. Sepakat kita semua untuk membongkar dan sudah kita sepakati. Mereka kemarin minta waktu untuk mungkin pemindahan barang-barangnya, kita maklumi. Targetnya kemarin memang bulan Agustus menjelang kemerdekaan atau di bulan kemerdekaan kita lakukan, namun nggak apa-apa karena ada mobilisasi barang-barang yang harus dipindahkan, jadi baru tersaat. Berarti semua itu Pak ya? Semua. Okay. Juga pos kamling kita juga yang punya Pemko juga kita hancurkan. Pak, terkait kunjungan di Kesawan dan Pasar Aksara ini, Pak, bisa dijelaskan? Ini kunjungan dari Ibu Dirjen Cipta Karya melihat pekerjaan dari Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya yang ada di Kota Medan. Sejauh ini ada 2 yang sudah beroperasi ya Pak ya. Yang pertama itu di Kesawan, tadi sudah disampaikan dan dijelaskan. Proyek yang di Kesawan ini sistemnya multi years menggunakan APBN. Jadi insya Allah nanti akan rampung atau selesai di bulan November 2020. Nah itu dia tentang penggusuran ya Kak. Enggak penggusuran, penertiban drainase. Kok drainase? Bangunan liar. Iya, gara-gara bangunan liar memungkinkan mungkin terjadi banjir atau apa. Mungkin nggak sesuai sama apa tuh namanya? Denah. Karena mereka kan Kota menutupi Medan. drainase juga kan. Iya, pengaruh. Ini ada reporter kita, ada Anissa. Halo, selamat sore Nis. Halo, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Oke, ini mengenai pembangunan liar, ibaratnya mungkin bangunan liar mungkin yang mulai dirapikan. Nah itu mulai dari mana sih yang mulai diperbaiki sama Pak Bobi ini? Silakan laporannya Nis. Baik, jadi dalam 1 bulan terakhir ini atau 2 minggu terakhir ini itu pemerintah Kota Medan melalui Kasat Pol PP Medan itu melakukan penertiban di beberapa titik yang nantinya ini akan di seluruh kecamatan ini akan dilakukan penertiban bangunan, karena saat ini juga bisa dilihat sendiri tadi bahwa penertiban itu bukan hanya terjadi di 2 kecamatan, yakni di Medan Maimun ataupun di Multatuli tadi, namun juga di sebelumnya juga sudah ada di beberapa titik. Nah, menurut Wali Kota Medan tadi ternyata penertiban ini memang dilakukan seharusnya sejak bulan Agustus lalu, namun karena banyaknya agenda dan kegiatan pemerintah Kota Medan pada bulan Agustus lalu, maka penertiban ini akan diterapkan mulai dari awal bulan September hingga nanti hingga selesai seperti itu Kak. Nah memang menurut Wali Kota Medan bahwa bukan hanya OKP ataupun ormas saja yang akan ditertibkan, tetapi pos-pos partai politik yang tidak memiliki izin dan menutupi drainase ini nantinya akan ditutup kembali, akan dirubuhkan juga. Dan begitupun juga bangunan-bangunan dari pos-pos Pemko Medan yang tidak berfungsi dan mengganggu aktivitas drainase ini akan dialihkan kembali seperti semula, seperti itu Kak. Oke Kak, selain di Jalan Multatuli, bangunan-bangunan di mana lagi Kak yang udah ditertibkan Kak? Kalau untuk hari ini tuh tim Satpol PP ada di Kecamatan Medan Baru, dan memang 2 minggu kemarin juga Kecamatan Medan Baru juga Satpol PP sudah menurunkan timnya untuk merubuhkan beberapa kayak semacam pos-pos penjualan asongan yang ada di pinggir-pinggir jalan Pringgan itu Kak. Nah terus juga ada di jalan
beberapa jalan di Kota Medan ini juga sudah ada, cuman untuk detailnya itu belum kita data secara detail ke Satpol PP-nya, karena Satpol PP saat ini juga mengatakan masih dalam proses pendataan dan masih dalam proses penertiban terlebih dahulu, seperti itu Kak. Oke, kira-kira nih ada nggak mereka melakukan semacam begitu digusur atau mungkin dianggap itu sudah mengganggu penertiban lah gitu. Kira-kira ada yang mungkin komplain atau gimana? Yang buat keributan gitu Kak? Mungkin sejauh ini belum ada terjadi keributan yang parah, kecuali di Sungai Saya Bendera kemarin itu Kak, yang di Jalan Asrama. Nah, itu memang bukan yang ditertibkan itu kan bukan bangunan kayak OKP ataupun ormas, namun kayak semacam tempat tinggal penduduk yang menempatkan bangunan liar ataupun usaha di pinggir jalan asrama itu Kak. Nah, itu memang sempat terjadi keributan, namun yang tidak parah-parah sekali, karena mereka juga sebelumnya sudah diumumkan dari pihak Satpol PP untuk mengosongkan lahan tersebut karena memang bangunan liar. Namun masyarakat ini meminta kepada Bobi, Pak Wali, seharusnya itu kalau memang untuk pelebaran Sungai Bendera, seharusnya seluruh bangunan yang ada di Jalan Asrama itu terpotong juga, dirubuhkan juga. Tapi sepertinya dari yang mereka ketahui bahwa hanya bangunan mereka saja yang dirubuhkan, seperti itu. Padahal kan seharusnya menurut mereka jika memang untuk pelebaran Sungai Bendera ataupun pengharusan aris banjir, itu seharusnya seluruh jalan asrama itu dikosongkan, seperti itu Kak. Oke Kak, jadi kan ini banyak juga sih yang aku lihat bangunan liar yang di dekat-dekat rel kereta api. Itu gimana Kak? Apakah akan selanjutnya ditertibkan juga sama Pak Bobi Kak? Kalau untuk sejauh ini tim dari Pak Wali sendiri masih bilang seluruh bangunan liar Kak. Jadi dia tidak merinci secara detail apakah bangunan-bangunan kereta api juga akan dirubuhkan, akan tapi dia menyatakan bahwa seluruh bangunan liar yang menghambat jalannya drainase itu bakal dirubuhkan dan ditertibkan. Itu Kak. Oke, kira-kira nih bakal berapa lama yakin kalau mereka nggak akan balik lagi ke situ atau justru membangun kembali di situ? Karena kita tahu begitu mungkin akhir tahun selesai mereka balik lagi ke situ. Ada nggak ketentuan atau peraturannya mungkin itu sudah diratakan, memang tanahnya sudah disemen, nggak ada sama sekali bangunan bakal muncul lagi? Baik, jadi ini menurut dari pantauan kita di lapangan itu setelah dirubuhkan itu kan barang-barang yang hasil material yang dirubuhkan itu diangkut oleh petugas kebersihan. Lalu bangunan itu kembali diratakan oleh tanah dan langsung pembenahan drainase Kak. Jadi sejauh ini sepertinya kemungkinan kecil adanya mereka-mereka yang dirubuhkan ini akan kembali membangun bangunan di situ, karena Pemko Medan itu langsung meratakan jalan tersebut, seperti itu Kak. Oke, Nis, kalau boleh tahu, kalau selain mungkin sungai, drainase, nah kira-kira kenapa ya Nis, kalau misalnya jalan itu udah diselesai drainasenya sudah ditutup kembali, kenapa nggak diperbaiki kembali ya? Itu kan mempengaruhi lalu lintas juga atau banjir bisa jatuh juga, ya kan? Nah itu apa sih tanggapan Pak Bobi dari hal kayak gitu Nis? Kita belum sempat menanyakan hal itu kepada wali kota Kak, tapi sejauh ini menurut Satpol PP memang beberapa titik ke depan ini, beberapa titik jalan di Kota Medan akan terjadi kemacetan karena adanya pembersihan dan pembangunan drainase ini. Namun ini menurut mereka akan bertindak cepat dan menghalangi kemacetan ini lebih cepat lagi gitu Pak. Jadi kalau memang mau berbenah ya memang harus macet-macetan dulu, seperti itulah kira-kira Kak. Oke, semoga kita tunggu jawabannya kenapa begitu jalannya ya kan Nis. Terima kasih untuk informasinya Nis. Selamat sore. Baik Kak, selamat sore. Nah itu dia tentang penertiban penertiban bangunan liar gitu. Ya, Kak. Tapi memang banyak sih Kak, apalagi kan bangunan sekarang rumahnya yang rumah permanen nih kan. Orang udah pandai ya kan. Iya betul. Yang pertama-tama dibuatnya yang semi permanen dulu. Lama-lama karena ditengok udah berapa tahun kemudian nggak ada ini. Sebenarnya sih kesalahannya dari pemerintah juga. Iya, kalau orang itu menyewakan tanah tersebut, betul, atas nama misalnya.
Jadi kayak gitu Tapi lah. yang di dekat apa sih Kak? Yang di jalan yang dekat Carrefour, yang Carrefour Jamin Ginting. Kan itu banyak juga kan mereka membuat bangunan di atas drainase. Kalau itu dulu sempat dibakar tapi aku lihat dibangun lagi untuk Nah, jualan. mungkin kan peraturannya sendiri yang bagaimana kan, mungkin pejabat setempat mungkin dari yang bawah sampai yang ke atas aja ya kan. Iya, betul. Mungkin diizinkan, terus tambah lagi preman mungkin di situ ya kan. Terus Kalau mereka kan bayar gitu sewa ya penjualnya nggak bisa kan. juga kita gini karena mereka bayar walaupun mungkin hitam di atas putih untuk penyewaannya pun mungkin Nggak jelas bukan, gitu ya kan. Cuman cemana lah awak bilang ya kan. Iya, lanjut Kak. Ada berita kedua tentang apa nih Kak? Nah, berita kedua tentang Seperti ada tentang masjid. Masjid Nurul Ihsan yang berlokasi di Jalan Nagahuta, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar. Kamis lalu dibobol maling. Kamis ini kan Kak, dibobol maling Kak. jadi 2 kotak infak masjid dibobol oleh pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang. Itu kayaknya perlu kita masukkan di dalam kotak infak itu kayaknya. Iya betul. Masa di dalam masjid juga mereka, berarti di situ mereka pura-pura mau sholat mungkin ya, pura-pura mau sholat terus nggak masukin lah. Atau kurasa masukin yang ngambil baliknya nggak? Mungkin dia mau ngambil balik uangnya besar terus dia mau. Berarti harus ada penjaga kotak infak kalau kayak gitu. Kan nggak mungkin dijaga 1 harian, kasian juga. Siapa tuh yang penjaga itu namanya? Apa? Yang jaga masjid. Itulah tuh. Memanglah. Jadi berdasarkan CCTV yang diperoleh dari Badan Kenaziran Masjid katanya. Itu dia Nurul Ihsan nazir. tampak. Itulah dia tuh nazir. Oh iya nazir ya. Nah, jadi tampak pelaku ada 2 pria. Katanya penampakannya masing-masing keduanya mengenakan celana ponggol, seorang lain menggunakan hoodie dan seorang lain menggunakan kaos dan topi. Jadi dalam video kini beredar di media sosial itu pelaku mencongkel pintu belakang masjid. Setelah berhasil masuk dan mereka membuka kotak infak dan bergegas memasukkan uang kertas di dalam kantung celana. Tapi mereka berani ya, padahal ada CCTV. Ya mungkin kan cemana lah ya dek. Tapi Namanya ya, mungkin lagi kebutuhan macam mungkin. daerah di komplekku aja sampai sekarang nggak dapet malingnya. Padahal tuh maling sepeda motor tuh sudah nampak dari CCTV, udah lapor juga ke polisi, tapi ya begitulah. Dan ini juga terjadi lagi maling 4 rumah, udah lapor lagi ke polisi, nggak ada juga ininya. Terus kemarin lagi malingan lagi sepeda motor. Mungkin malingnya nyetor. Oh nyetor Iya. gitu ya. CCTV dihilangkan apa enggak? Kayaknya iya dihilangkan juga. Kena petir enggak? Tiba-tiba CCTV-nya rusak. Kena petir. Seketika gitu Kena kurasa petir. ya. Nah, jadi kan katanya dalam video ini juga beredar Jadi Wakil Ketua BKM Nurul Ihsan yang ditemui wartawan Kamis ini membenarkan kejadian tersebut. Dari waktu yang tampilkan CCTV merekam kejadian pada pukul 2.53 pagi tadi ya kan. Jadi aksi pencurian tersebut diketahuilah saat menjelang salat subuh katanya. Oh gitu. Ya kejadian memang seperti itu selalu pas subuh karena mungkin orang lagi lelap-lelapnya, ngantuknya. lagi sibuk lah beraktivitas. Subuh loh dek. Ya iyalah sibuk menyiapin ini karena itu kan orang mau kerja siap sholat. Jam 2.53 Oh, loh iya, dek. Aduh ya Allah. Kok subuh nggak bilang? Iya kan tadi subuh kan menjelang Kirain sholat udah subuh. subuh. Belum loh dek. Oh lagi tidur nyenyak ya. Lagi tidur. Kirain udah subuh. Mungkin. Nah jadi kan pria berusia 70 tahun ini mengecek setiap sisi masjid seperti biasa. Setelah menghidupkan lampu penerangan dan AC. Nah jadi kemudian mungkin dia menghidupkan lampu ya kan. Kok mau masuk dia pintunya kok udah terbuka ya kan. Dilihat mungkin kok udah ada yang mau sholat duluan mungkin tengok lupanya bukan kontak infaknya udah berserakan aja ya kan dek. Makanya bagus pakai berangkas ya kan. Ya berangkas. Nah, kan? Kita Berat kan, nggak bisa ngangkatnya. kita kan jadi nggak enak atau mungkin kasih yang transparan aja ya kan. Itu aja pun bisa hilang. Oh iya juga ya. Makin kan? nampak duit banyak. Oh iya juga ya kan. Ini ada videonya ini supaya kita lihat dulu ya kan. Cekidot. Jadi kan ini keluar ini ya Pak. Nah, jadi ini anak kunci ini keluar tapi pintu buka. Oh begitu. Ya dipaksa lah. Nah, dipaksa ini kan bukan congkal ini. Oh iya. Berapa kali ada dipaksa itu? Dipaksa. Sutrisno. Pak, ceritanya gimana Pak kembaliannya Pak? Gini, saya jam 4 lewat hampir lewat 5 lah dari rumah kan. Jadi sampai kemari saya buka pintu gerbang, nggak bisa buka.
Lantas saya berpikir, kalau nggak saya buka nanti jemaah apa yang akan masuk kemari kan. Lantas saya ambil inisiatif, saya dari belakang lompat pagar ini kemarin. Itu saya buka lah pintu sini di depan. Buka, jadi ya biasalah buka biasa kan. Terus saya masuk kamar operator, saya bikin lampu, terus saya bikin AC. Itu saya buka pintu ini. Masalah buka kan, buka pintu ini. Tapi saya lihat kok, saya buka, cek, kebuka pintu ini. Saya tengok itu kan kalau kunci kan ada lidahnya kan, ada lidah masuk ke dalam kunci kan. Jadi ini udah masih karena pasang kok bisa kebuka pintu. Jadi saya lihat ini ada masalah, saya pikir kan. Saya buka pintu depan sana, saya terus cek air, nggak kosong enggak kan. Karena saya kemari buka pintu ini. Buka pintu guna ini itu apa ruang untuk duduk sholat kan. Dan kita saya lihat kotak amal itu udah bergeser. Nah itu dia Kak tentang kotak amalnya tadi di maling ya. Padahal ya niat kita ke masjid itu ya kan yang bagus-bagus aja, diambil sama maling. Ini cobaan deh. Betul. Berarti orang BKM-nya penajirannya juga harus lebih berhati-hati mulai sekarang ya kan ya. Mau diapain deh? Mau digembok, dirantai kayak manapun, orang pun maling ini bisa ya, 2 kali lebih pintar. Pas mau apa kotak infaknya itu diletak di mana gitu, disimpan ya kan. Iya kalau malam gitu. Iya ya jangan kan diletak gitu aja di situ. Tapi kan nanti takutnya dicurigai. Ya diletak di situ aja di dalam tempat tersembunyi lah. Mungkin itu udah diintai kali sama si maling ini kan. Gue rasa setiap apa diangkat dia kan masih ringan. Iya masih ringan. Nanti udah berat baru ku ambil. Udah berat dia kan. Aduh memang ini ada reporter kita nih. Bang Alija nih yang mungkin bisa menjelaskan ini. Halo selamat sore Bang Alija. Halo selamat sore. Sari dan Kalani. Oke Bang mengenai kotak infak yang mungkin diambil atau dimalingin ini Bang sama orang salah satu warga mungkin daerah situ. Emang Bang itu daerah padat pemukiman kah di daerah situ Bang sehingga mungkin nggak terdengar ketika congkelan pintu itu atau gimana Bang? Silakan Bang untuk laporannya. Terima kasih Kak Lani. Ini saya jelaskan bahwa saja pencurian kotak infak di Masjid Turun Insan ini terjadi di Jalan Tenaga Huta, Kelurahan Setianegara, Kota Pematang Siantar. Nah, terjadinya itu dini hari. Nah, menariknya juga di kawasan tersebut ini sebenarnya nggak jauh dari kompleks tentara, nggak jauh dari kompleks dua pencuri itu mereka jual di kota Empat yang itu sebenarnya itu uang kertas, uang pecahan logam itu ditinggalkan. Jadi kita lanjut dan tadi. Oke Bang, Bang apakah ini pernah sering terjadi nggak sih Bang di masjid ini Bang? Nah tadi sudah satu kali ya dengan KPKM sampai PK itu bahwa itu memang itu baru pertama kali terjadi di tempat mereka. Di mana memang karena selama ini karena ini juga daerah tentara gitu ya, banyak asrama tentara dan sebagainya. Belum pernah kejadian dan ada yang mereka ini penyakit atau Oke Bang, pihak BKM-nya apakah sudah buat pelaporan sih belum Bang? Nah setelah pencurian ini terjadi dan diketahui risiko BKM yang kemudian melayani jemaah di sholat, kemudian mengumpulkan beberapa orang tua ya, bapak-bapak, kemudian buktikan apa langkah selanjutnya. Tidak lama itu paginya datang dari pihak kita dari kelurahan itu datang, kemudian menerima laporan. Tapi perlu saya sampaikan juga bahwasannya ini sudah dilaporkan ke Polsek karena ini yang menurut Polsek juga nggak perlu dilaporkan, tapi karena ini dana umat, uang umat, mereka tetap melakukan penyelidikan. Jadi tidak.
Oke bang, kira-kira setelah dicek CCTV-nya terlihat nggak wajahnya bang? Atau mungkin daerah-daerah situ, masyarakat situ mungkin bang, ada yang mengenal nggak ya kira-kira? Nah, tadi kami tanyakan juga ke pihak PKM dan beberapa jemaah itu waktu selesai Pak Zuhur. Nah, warga sini nggak tahu siapa kedua pelaku pencurian itu. Karena CCTV itu nggak terlalu jelas menunjukkan wajah warga. Dan saat kami tanyakan apakah kedua pelaku meninggalkan jejak atau padahal atau sebagainya atau warga lain apakah mengetahui suara-suara aneh dari dalam dilakukan pencurian, warga juga nggak tahu. Jadi masa kejadian ini menyerahkan sepertinya terbaik. Oke bang, di sekitar masjid itu pernah nggak sih bang terjadi pencurian bang? Halo? Halo bang? Jaringannya kayaknya terputus ya kak? Halo, selamat sore. Bang, di daerah situ pernah sih nggak sih bang? Halo kak. Halo bang, di daerah masjid itu pernah nggak sih bang terjadi pencurian bang? Nah, memang di daerah sekitar itu nggak jauh dari situ itu ada kawasan seperti itu. Memang masih pencurian itu masih sering terjadi. Untuk masjid ini yang pertama gitu. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwasannya di Siantar hari itu selain masjid yang tidak diberi uang upah, juga terjadi pencurian di puskesmas Pasimbang. Itu di kecamatan yang lain gitu. Jadi itu yang hilang itu LCD, komputer, kalau tidak salah, dan CCTV. Begitu Pak. Oke, jadi mungkin karena daerah perkebunan tadi ya, makanya mungkin agak-agak kesempatan ya kan, agak sepi kurasa. Kalau kurasa di Medan dibakar kurasa udah ya bang. Jadi kira-kira apa sih bang langkah dari mungkin pihak masjidnya, mungkin bagaimana, apakah kota Infak ini bakal diamankan ketika mungkin menjelang malam ke subuh ya kan dek, mungkin lebih baik itu gimana bang? Nah, tadi Pak Subiso, wakil ketua PKM sudah menyampaikan pelaku itu tidak berhasil mencuri beberapa speaker aksi di ruang operator. Nah, ada rencana memang selanjutnya kota Infak itu simpan di sana aja lebih aman dan itu lebih ditambah begitu ya. Nah, untuk kota Infak ini itu sekarang sudah diperbaiki karena besok juga akan melaksanakan pelantikan. Nah, karena kota Infak itu akan dipakai. Sejauh ini masih itu yang disampaikan juga. Oh gitu. Berarti bang selain kota Infak ada juga yang hilang ya bang selain itu ya? Enggak, cuma kota Infak aja. Oh, hanya kota Infak aja ya. Tapi di daerah situ ada juga yang kehilangan juga komputer sama apa tadi ya bang ya, di puskesmas tadi ya bang ya? Iya, puskesmas. Itu juga. Jangan-jangan orang-orangnya itu juga ya bang ya sebenarnya ya. Merasakan juga ya bang? Oke, terima kasih untuk laporannya bang. Selamat sore bang Alija. Selamat sore. Ngeri juga ya kayak takut juga kita nanti di rumah tiba-tiba. Tadi nggak kita tanya sama Bang Alija, kok di situ rawan begal juga nggak ya kan? Iya betul. Tapi rawan kemalingan. Tadi kan dibilang kan maling di mana-mana. Memang maling. Di mana-mana ada maling ya kak ya. Kok gitu? Kok ngegas? Maling. Iya itu juga maling. Iya kan, pening ya kan. Masa di masjid aja pun orang pun diambil ya kan. Tapi kak pinter kak. Uang logamnya ditinggal. Sengaja lah, bingung. Nanti kan berat. Nanti bunyi kelenteng takut jatuhan ya. Belum siap ngitung nanti deh. Udah ngitung. ke apa kan? Berarti mungkin langsung ngambil, langsung masuk dalam kantong. Nanti ya. kalau dapat orangnya kita naik ke keranda aja langsung. Iya betul. Iya kan, lebih baik mungkin di situ dia. Diikat dia di keranda. Diikat situ kita uji nyalikan ya kan. Dipakai pocong dia gitu ya. Iya. Jadi kita arak-arak lah kok bisa ya kan dek. Betul. Aduh ngeri lah. Itu lagi yang ngambil komputer di puskesmas itu kayak. Kak mungkin dia itu sebenarnya ada tugas PKL. Hacker. Oh iya ya kan? si siapa namanya? Jorka siapa? Iya si Bejorka. ya Mungkin kan? dia. Lu nggak mungkin lah dia nggak level dia lah puskesmas betul juga. Begitu dihidupin agak sepele. Puskesmas mungkin dia mau melihat data-data
berapa orang yang sudah divaksin gitu iya kan. juga. Butuh dia itu mungkin. Nanti dihidupi komputernya kayak punya aku deh. Iya. Kayak mesin genset. Harus disepak dulu. Pom baru diam dia. Sama berarti kok Kak, kita jangan ngasih tahu Kak komputer kita gitu. Oh iya. Nanti kita malu loh, langsung disuruh ganti laptop. Oh, ganti laptop ya, agak susah tapi Iya. kayaknya Dek hari ini cantik kali. Pakai Iya. apa, Dek? Aduh, aku tadi lagi habis pasang eyelash. Oh iya, pakai eyelash ya. Pakai eyelash. Bukan eyelash ya. Oh iya. Eyelash gitu kan. Oke. Pasang di apa Kak? WinArt ya. Iya. WinArt CLR. Tuh dia di situ. WinArt Eyelash. underscore Bukan CLR. eyelash. Ya kan? Apa sih dibaca? Eyelash lah. Eyelash, ya kan? Eyelash. Eyelash di WinArt Iya. CLR. Jadi tadi aku pikir di luar agak mendung, ternyata tertutup sama Oh muat. gitu. tapi dia agak-agak ringan ya. Agak Jadinya ringan, terus- seringan, tapi nggak seringan hidup kita juga, Dek. Oh iya, hidup kita ringan ya. Terus Lebih ringan. pas waktu kita di pemasangannya juga cepat, telaten. Dibius ya dulu. kan? Dibius. Terus saking cepatnya itu nggak terasa waktu ya. Nggak kan? terasa waktu. Tiba-tiba sudah mau pulang aja. Iya, ya kan? betul. Mungkin bagus kita kalau pasang itu dari pagi sampai Iya, biar tidur ngorok dulu ya kan. Jadi nggak lagi kerja ya kan Iya. kelihatannya, Terus pas kan? waktu buka mata kan biasanya itu kan agak berat pedih gitu iya, ya. perih gitu kan. Ini enggak, karena mungkin kan ada habis kipas angin kali ya. Gitu ya kan, kering dia langsung. Iya. Yang pasti nggak pakai lensetan dia ngapain ya kan, Dek. Kok pakai lensetan bagus juga sih. Iya, Bisa mungkin ada setahun. juga mungkin teman-teman Tribuners yang mencoba pakai eyelash gitu. Mungkin ada yang mungkin dia keturunan Uchiha matanya tiba-tiba Iya. ya. Jadi saringannya kan dia kan agak ngeri juga tiba-tiba saringannya. Terus kan? ini nggak menggumpal, Nggak ya menggumpal, kan? Nggak iya. berat, terus bisa agak tahan lama lah. Tergantung pemakaian juga sih, tergantung orangnya. Ya kan, kadang mungkin kalau kita cuci muka kan berarti nggak usah gini-gini lagi, gini-gini aja. Oh Ya kan? iya. Terus nggak boleh kena minyak juga. Nah, nanti minyak goreng letak di muka gini kan. Iya juga. Jadi muka kita berminyak. Iya kan, jenis makanya pakai tisu lah dilap-lap gitu. Adalah sikit-sikit tutul-tutul gitu. ya. Iya, tutul. Jadi macam tutul habis itu. Iya. Ya kan. Jadi kalau kalian mau pasang bisa aja langsung cek Instagramnya ya kan. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh. Dia bisa juga ini. Home service. Home service juga bisa. Memang dia home service kan? Oh iya, dia Iya. belum ada ini ya. Belum, dia home service gitu. Bantu-bantu dong UMKM kita ya Iya, kan. Dek. Itu kan betul. salah satu UMKM juga ya kan. Bisa membuat bulu mata Anda lebih cetar dan suami juga makin sayang, ya kan? Ah iya. Oke, ini ada berita ketiga nih. Berita tentang apa nih, Dek? Tentang apa? Tentang bulu mata juga deh. Bukan. Oh, bukan. Jadi tentang apa? Belum Ayo. segenap tahun menikah. Setahun menikah, Roro Fitria menggugat cerai suaminya Andri Irawan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Siapa Roro Bukannya Fitria? Roro Fitria itu yang kemarin masuk penjara ya? Gara-gara kasus narkoba. Roro yang mana? Kapan dia nikahnya? Kapan dia keluar ya? Apa dia keluar emang ya? Roro Fitria yang mana? Roro Fitria yang cantik, yang suaranya halo Kak gitu. Oh, yang punya Iya, terus dia tuh suka mengkoleksi ulat bulu. Roro Fitria yang itu kan? Iya, Coba. memang yang suaranya kecil. Jangan pula salah, yang kayak Dek. Barbie itu. Iya, yang dulu sempat digandrungi sama cowok-cowok itu kan. Iya, kan karena dia mobilnya mewah ya kan. Iya, tapi selain mewah ada juga mungkin yang dilihat yang lain dulu. Oh gitu. Terus dia kan banyak uang Suka gitu mengangkat kan. beban si kakak itu kayaknya dulu ya kan. Iya, tapi sekarang gimana ya? Bebannya udah agak berkurang kurasa ya. Dia kan nyai, Mungkin. dipanggil nyai, sama juga nyai juga. Kurasa bang operator kita suka dulu sama dia tuh ya. Iya, ya. Kan agak-agak mengandung beban gitu ya. Kan? Tapi dia ini aku baca Director of Risma Tour. Wow. Dia sekarang udah berhijab ya, sepertinya ya, udah Semenjak menikah. iya kayaknya. Atau semenjak keluar dari Penjara. Oke, jadi terdaftar dengan nomor perkara 3468 garing PDT titik G garing 2022 PAJS. Roro Fitria tak hanya menggugat cerai Andri Irawan, namun menginginkan hak asuh anak dari serta membiayai hidup. Oh, udah punya anak juga. Ya? Dia baru punya anak loh, bulan 29 Agustus. Berarti baru kan dia ini kan. Oh iya. Dia baru punya anak, terus
apa masalahnya ya? Kenapa bisa bercerai? Kenapa ya? Mungkin apa nih? Coba lanjutkan. Coba Kak lanjutkan aja coba dulu. Adik lanjutkan. Nggak nampak, coba jadi bergaduh di sini. Jadi permintaan mohon agar anak ditetapkan dalam pengasuhan, penggugatan dan biaya hidup. Biasa kan artis kayak gitu. Iya. Sulit aja ngasih si Natalia aja berapa? 25 juta ya? Iya. Kalau nggak salah per 20 bulan. juta per bulan. 25. Oh, 25. 25 per bulan untuk anaknya, ya kan. Jadi untuk biaya hidup nominalnya sudah dicantumkan Roro Fitria dalam gugatannya, namun sayangnya Taslimat tidak bisa menjelaskan. Untuk nilainya belum bisa kami sampaikan, nanti dalam proses pasti akan ketahuan. Jadi beberapa alasan juga dituliskan Roro Fitria mengapa sampai menggugat cerai suaminya. Namun lagi-lagi Taslima belum bisa menjelaskan secara detail mengenai masalah ini. Waduh. Semoga istiqomah ya kan, pakai jilbab terus ya kan. Iya betul. Nggak kembali lagi ke seperti yang dulu. Jadi gugatan cerai Roro Fitria saat ini masih diproses oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mereka belum menentukan kapan sidang cerai perdananya akan digelar. Nah, baru ditetapkan majelis hakim dari hari ini, tetapi belum ditentukan persidangannya. Jadi diketahui Roro Fitria ini menikah dengan Andri Irawan tanggal 29 Desember 2021 nih, Dek. Oh, baru aja menikahnya ya. Jadi dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang melahir pada tanggal 26 Agustus 2022. Berarti masih 2 bulan, 3 bulan gitu ya anaknya. Masih baru. Ya ampun, semoga cepat berlalu ya kan. Mungkin cekcok mungkin atau nggak ada kecocokan ya kan. Kalau dia baru 2021, hampir cuma setahun. Ya pokoknya lahir anak langsung. Nggak mungkin kontrak kan? Nggak tahu sih. Ya begitulah kehidupan para artis ya. Iya. Mungkin mereka juga ada masalah kali yang nggak bisa atau nggak ada kecocokan lagi, kan kita nggak tahu kan masalah-masalahnya. Mungkin waktu sana pacaran bagus ya. Ta'aruf kan? mungkin. Ta'aruf ya. Iya bahasa mungkin. Ya. Habis itu mungkin udah ketahuan ininya ya kan, langsung nggak cocok gitu. Ya udahlah, itu aja lah berita kita ya kan, Dek. Iya. Apalagi lah, nggak ada lagi ya kira-kira Nggak ada, ya. itu aja. Mungkin selain drainase, banjir ya kan. Mungkin satu hal yang harus diperhatikan juga sama Pak Bobi itu merupakan, tau apa, Dek? Apa? Listrik itu. Air. Kabel listrik itu, Dek. Oh, kabel listrik. Terus air banyak yang padam di mana-mana. Bukan hanya listrik yang padam sekarang. Iya. Air banyak juga yang padam. Iya kan? Itu kan balik ke si pemilik inilah. Milik apa? DAM. Nah, itulah. Tapi aku yang paling merasakan aku ini kabel listrik tapi itu bukan ini. Tapi sih itu yang aku lihat bukan kabel itu, Kak, rupanya bukan kabel listrik. Kabel telepon internet iya, itu ya kan. Kabel tapi kan setidaknya internet. Ada juga yang jenisnya tebal-tebal itu kan dia yang listrik deh. Itu ngeri kali loh. Sempet belok kecantolnya apa nggak lengket di situ. Iya, memang. Kan ngeri juga ya kan. Kita nggak tahu ya kan masa-masanya apa harus mungkin karena ini sih, Kak, kan sekarang akhir-akhir ini kan cuaca lagi nggak bagus, tak angin kencang. Mungkin itu menyebabkan kabel-kabel itu entah putus. Nah, gitu. justru kalau misalnya banjir, kabel putus masuk ke dalam air, apa nggak menjoget orang di situ? Iya, betul, bahaya ya. Ya itu juga mungkin pemerintah tutup mata kali. Iya, tapi masalahnya itu di jalan-jalan besar loh, Dek. Di kota-kota besar. Makanya aku bilang mungkin gitu. mereka nyetirnya tutup mata, nggak nampak. Kurasa juga ya kan. Daerah rumah orang itu kurasa bagus-bagus kabelnya dibuat. Ya iyalah, rumah orang itu kan di mana? Iya, ya kan? Rumah orang di pinggiran. Kalau kita lihat jalan Hakmi Amin kurasain agak besar itu besar, tapi tengoklah listriknya gini. Macam takut bahaya ya, misalnya entah ada kereta atau apa yang tersangkut, apalagi mobil-mobil gede truk, ya kan, truk yang gede bisa tersangkut gitu. Coba itu diperhatikan juga lah ya kan. Jangan tapi pernah ada juga banjir juga nih emosi. Tapi pernah ada juga sih yang di dekat sumber tersangkut kemarin ada mobil kan. Iya kan. Itu kan membahayakan juga sih. Iya, takutnya di belakang kena. Iya, yang naik kereta ini lah, Dek, kontak deh situ kan. Makanya itu bahaya. Nanti udah terjadi baru, baiklah kita perbaiki ya kan, Dek. Paling kasih santunan ya kan. Kasih santunan lah, cuman lagi mau dibilang. Nyawa orang udah melayang ya kan. Iya. Ya begitulah pemerintah kita ya kan. Iya. Ya itu mungkin harus diperhatikan lah ya kan. Lagi kalau misalnya kabel-kabel telepon yang mungkin salah satu provider mungkin yang membuat kayak gitu ya, kalau memang nggak dipakai sekarang diambil lagi aja di ya apa kan?
kan out apa sih dibilang, berantakan kali kan, Iya. kusut-kusut gitu, kabel-kabel nggak Macam dibenahi. kehidupan kita ya kan, Iya. kusut-kusut, Terus mbok ditarik, iya. dibagusin, kalau Terus memang ada nggak dipakai kabel, diambil lagi ya betul. kan. Terus ada kabel-kabel yang berlebih, cocoknya dibagusin gitu. Ini dibiarkan gitu aja. Tapi justru terjuntai-juntai. salah satu teknisinya itu pun bilang kalau misalnya udah dipasang nggak dipakai ya udah dibiarkan mereka aja deh. Ya seharusnya kan dicopot, dibuang. Nah, Kalau itu mungkin- kan bertambah mungkin kalau itu tambah. nambah kerjaan lagi, target orang itu kan yang penting tercapai, Ya nggak pemasangannya bisa bilang kayak gitu titiknya juga gini. dong. Nah, Mereka itulah. juga mau masang yang baru, ya udah yang lama itu dibuang. Kalau nggak bakal tambah banyak Ya bakal kan ya itu. gitulah, pada kenyataannya nggak ada ketentuan harus ada berapa tiang telepon di sini, ada berapa kabel yang Itu kita harus mengadu ke siapa sih kayak gitu-gitu? yang penting target tercapai. Yang penting target tercapai Iya. gitu. Yang penting uang masuk, ya nggak peduli mau buntut-buntut kayak gitu Walaupun ya kita kan. komplain juga mereka nggak dengar ya. Yang penting Iya. target tercapai. Yang penting target tercapai, bisa internetan, bisa apa, semuanya udahlah. Apalagi mau dibilang? Oh gitu. Ya Cocoknya Pak Bobi jangan hanya ini aja yang dibenahi, apa Pak Muka reklamer kita dibenahi nggak? yang Apa? papan reklame itu kan banyak diiniin kan, dicopot-copoti yang liar-liar itu kan. Papan reklame. Iya kan, apa sih yang Apa yang sih, Dek? spanduk-spanduk itu dicopoti. Iya. Itu kabel-kabel yang buat apa sih yang terjuntai-juntai itu dicopotin juga, kenapa sih dibenahi gitu kan, jadi kan nggak bahaya di jalan. Betul juga. Itu juga pengaruh juga ya kan, pengaruh buruk juga ya kan. Betul. Mata kita yang mestinya nengok mana nomor ini ya, gara-gara itu ketutup ya kan, Iya. spanduk itu. Apalagi nengok dengan bulu mata kita jadi Iya. lebih tertutup gitu ya. Kok dia bilang gitu? Jadi- udah langsung disuruh ini. Disuruh cepat ya. Pokoknya kalau kalian mau Eyelash. pokoknya kalian bisa langsung aja hubungi Instagram tadi ya. Betul, kan? biar bulu mata kalian lebih cetar dan ini lebih dia nih. cantik. Itu dia. itu Jadi dia. biar lebih cetar ya kan, kalau kalian ada cara ya kan. nggak usah pala pakai bulu mata kalian ya kan. Dia juga bisa ini, pasang kuku. iya, apa sih namanya? Kuku lah. Iya kan? Iya. Kuku cantik ya kan. Ya Iya. pemasangan kuku bisa Iya, juga di kalian situ. bisa Mau itu. mani bisa di pedicure, manicure bisa lah di situ ya kan. Iya. Terus bisa home service, nggak usah pala kemana-mana, kalian di rumah aja sambil ngurus Iya. anak bisa. Betul. Tapi dikenakan cas lah. Oh gitu ya, ongkos ya. Ongkosnya. Lah. Kasihan kan si Wina ya kan, Iya, disuruh. betul. Kak, Dek kesini dulu kau Dek, katanya gitu kan. Kan capek juga ya kan. Betul sekali. Ya kalau pokoknya itulah rekomendasi eyelash untuk dari kami ya kan, pastinya dari Tribun Medan. Betul. Kalau kalian mau macam bulu mata Nagita Slavina, bisa bilang aja sama si Wina ya. Mau bulu mata sampai ke jidat bisa. Ada juga. Di Kalau mau- WinArt ya. WinArt ya. WinArt tuh semua ada ya. Waduh, keren kali memang dia. Ya pokoknya itu aja Tribuners. Terima kasih untuk yang sudah menonton hari ini ya kan. Semoga sehat selalu dan limpah rezeki. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore. Dan pastinya jangan lupa ngikutin semua portal kegiatan kita, Instagram kita, website kita ya kan. Jadi saya Lani, Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Waalaikumsalam. Medan.